Pada episode sebelumnya, dikisahkan semua pemain memainkan game kelereng secara berpasangan. Peraturannya, barang siapa yang bisa memenangkan semua kelereng milik pasangannya, ia dinyatakan menang dan lolos dari eliminasi. Di antara semua pemain, tidak satu pun yang mau berpasangan dengan Tante Hani. Pada permainan itu, Ji-young, Ali, dan kakek 001 terpaksa harus dieliminasi. Sedangkan Gi-hun, Hartono, Yuli, dan Adnan berhasil lolos. Di awal episode ke-7 ini, kita diperlihatkan jenazah Ali yang dimasukkan ke dalam peti mati bersama dengan pemain-pemain lain yang tereliminasi. Pada saat kembali ke aula, para pemain kaget melihat Tante Hani ada di sana dalam keadaan baik-baik saja. Ternyata pemain yang tidak mendapatkan pasangan tidak dieliminasi. Sementara itu jumlah hadiah yang terakumulasi sampai saat ini adalah 43 miliar 900 juta won atau sekitar 526 miliar 800 juta rupiah. Di tempat lain, telepon di ruang frontman berbunyi. Tapi frontman langsung menyadari ada sesuatu yang ganjil dengan pesawat teleponnya. Ia pun lalu berbicara dengan orang yang menelponnya. Setelah menutup telepon, ia langsung mencari penyusup yang berada di ruangan itu. Ternyata, selama ini, frontman punya kebiasaan menutup gagang teleponnya dengan terbalik. Tapi pada episode sebelumnya, Junho terlihat menutup gagang telepon frontman dengan cara yang berbeda. Dengan demikian, frontman langsung mengetahui bahwa penyusup itu berada di ruangan tersebut. Frontman pun langsung mencari-cari tempat persembunyian Junho. Dia juga langsung tahu bahwa penyusup tersebut adalah seorang polisi dari peluru yang terdapat pada mayat salah satu panitia yang dibunuh oleh Junho. Frontman pun sampai di ruang arsip di mana Junho bersembunyi di salah satu sudut ruangan. Namun beruntung, tiba-tiba frontman mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa panitia menemukan mayat lagi. Frontman pun bergegas meninggalkan tempat itu. Mayat yang ditemukan adalah panitia nomor 29 yang dilumpuhkan dan diambil identitasnya oleh Junho. Pada mayat tersebut terdapat kartu anggota kepolisian milik Junho yang memang dibuang oleh Junho bersama mayat tersebut. Sementara itu di aula, salah seorang pemain yang kehilangan istrinya dalam permainan kelereng meminta kepada semua pemain yang tersisa untuk melakukan voting supaya permainan dihentikan. Namun tidak ada satu pemain pun yang mau. Sementara itu, para tamu VIP telah tiba di pulau itu untuk menonton permainan tersebut secara langsung. Seperti halnya frontman dan para panitia, para tamu VIP ini juga mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Frontman pun menemui mereka dan mempersilahkan mereka masuk. Junho mengancam salah satu panitia yang bertugas mengantarkan minuman untuk tamu VIP, lalu menyamar menjadi panitia tersebut. Sementara itu di aula, para pemain terkejut melihat salah satu pemain bunuh diri dengan cara menggantung diri. Pemain itu adalah pria yang istrinya tereliminasi dalam permainan kelereng sebelumnya. Tak lama kemudian ada pengumuman yang mengatakan bahwa permainan kelima akan segera dimulai. Para pemain pun diminta untuk bersiap-siap. Tamu-tamu VIP juga sudah berkumpul di ruang tamu untuk menonton permainan selanjutnya. Detektif Junho menyamar menjadi salah satu pelayan sambil merekam semua aktivitas mereka melalui ponselnya. Para pemain tiba di sebuah ruangan, di mana di dalamnya terdapat 16 buah patung yang memakai rompi yang ada nomornya. Para pemain diminta memilih salah satu dari 16 nomor yang mereka inginkan. Sebagian besar pemain lalu berlomba-lomba memilih nomor yang di tengah, sebab tidak ada yang mau mengambil nomor urut awal atau terakhir. Gi-hun sebenarnya tidak mau memilih nomor terakhir, sebab ia tahu kemungkinan besar permainan berikutnya ada batas waktunya. Sementara nomor yang tersisa pun mulai diambil pemain-pemain lain, sehingga hanya menyisakan nomor 1 dan nomor 16. Ketika sudah hampir memilih nomor pertama, tiba-tiba seorang pemain memohon kepada Gi-hun untuk mengambil nomor 1. Gi-hun pun mengalah dan mengambil nomor 16. Para pemain pun tiba di arena permainan. Permainan kelima adalah jembatan kaca. Di depan para peserta, ada 2 buah jembatan yang terdiri dari 2 jenis kaca, yaitu kaca yang kuat dan kaca yang lemah. Para pemain harus melompati pijakan demi pijakan dengan menebak kaca yang keras. Apabila pemain melompat ke kaca yang biasa, maka ia akan jatuh dan tereliminasi.
Para pemain punya waktu 16 menit untuk menyelesaikan seluruh permainan. Permainan itu disaksikan oleh para VIP dan Junho yang menyamar menjadi pelayan di ruang tamu. Pemain nomor 1 pun mulai bersiap-siap. Ia lalu melakukan lompatan pertama dan berhasil menebak pijakan kaca yang kuat. Namun ia gagal menebak pijakan berikutnya, sehingga ia pun tereliminasi. Peserta nomor 2 juga gagal dan langsung tereliminasi. Peserta selanjutnya adalah si guru matematika. Dia juga gagal di tengah jembatan dan tereliminasi. Sedikit demi sedikit, para pemain sudah bisa mencapai tengah jembatan sebab sudah ada beberapa pijakan kaca yang pecah. Tapi korban yang tereliminasi juga semakin bertambah. Waktu semakin berkurang, sedangkan Gi-hun, Hartono, dan Yuli belum mulai melompat. Salah seorang pemain yang mengulur-ulur waktu didorong oleh pemain lain hingga terjatuh dan tereliminasi. Tibalah giliran Gi-hun untuk mulai melompat ke atas jembatan kaca. Yuli membantunya mengingat pijakan yang tepat sebab Gi-hun terlihat kebingungan. Salah satu di antara pemain mengatakan bisa menebak mana kaca yang keras sebab ia bisa melihat perbedaan warnanya. Tapi ternyata ia keliru guys, dan jatuh tereliminasi sehingga sekarang Adnan menjadi pemain yang paling depan. Adnan lalu mengatakan bahwa ia tidak akan maju. Sementara itu dalam sebuah kesempatan, Junho berhasil melumpuhkan salah satu tamu VIP. Kembali ke arena, Adnan tetap tidak mau maju sehingga antrian pemain pun tertahan, sementara waktu terus berkurang. Lalu salah satu pemain yang berada di belakang Adnan didorong oleh seseorang sehingga ia terjatuh dan tereliminasi. Orang yang mendorongnya ternyata Tante Hani. Ia melakukannya agar bisa berada tepat di belakang Adnan. Karena Adnan tetap menolak untuk maju, Tante Hani lalu melompat ke kaca yang sama dengan Adnan. Lalu, hal yang mengejutkan pun terjadi. Tante Hani memeluk Adnan dengan erat. Lalu Tante Hani menjatuhkan dirinya bersama Adnan, sehingga mereka berdua pun tereliminasi bersama. Sekarang permainan hanya menyisakan 4 orang saja, yaitu Gi-hun, Hartono, Yuli, dan seorang lainnya. Orang ini ternyata bisa membedakan jenis-jenis kaca, sebab ia pernah bekerja di pabrik pembuatan kaca. Ia bisa melihat perbedaannya dengan bantuan cahaya. Dan benar saja, ia bisa memilih pijakan kaca yang tepat. Hartono, Gi-hun, dan Yuli pun mengikutinya. Selain dengan bantuan cahaya, kaca juga bisa dibedakan dari suaranya. Kejadian ini terus dipantau oleh para tamu di ruang VIP. Lalu frontman pun mematikan lampu di arena permainan sehingga pemain tersebut tidak lagi bisa membedakan kaca dengan bantuan cahaya. Sementara itu, salah seorang panitia menemukan tamu VIP yang pingsan karena dilumpuhkan oleh Junho. Ia pun melaporkannya kepada frontman. Kembali ke arena. Karena kondisi yang gelap, maka untuk mengetahui jenis-jenis kaca harus dengan membedakan suaranya. Gi-hun lalu memberikan sebuah kelereng yang masih disimpannya. Tapi karena kelerengnya cuma satu, jadi pemain itu tidak bisa membandingkannya dengan kaca lainnya. Di tempat lain, frontman yang sedang mencari-cari Junho melihat Junho yang sedang berusaha keluar melalui lorong rahasia. Karena waktu kian menipis, Hartono mendorong pemain di depannya sehingga ia jatuh dan tereliminasi. Pijakan yang tersisa tinggal 1 dan Hartono pun berhasil lolos. Tinggal Yuli dan Gi-hun yang tersisa sedangkan waktu tinggal kurang dari 10 detik. Mereka pun segera bergerak maju. Dan bertepatan dengan habisnya waktu, mereka berhasil selamat sampai di seberang. Lampu dinyalakan dan jembatan kaca itu pun dipecahkan. Ketiga orang ini terluka akibat terkena pecahan kaca. Namun, sepertinya Yuli yang menderita luka paling parah. Pencarian terhadap Junho terus dilakukan dan salah satu panitia menemukan bahwa satu set peralatan menyelam telah hilang. Peralatan menyelam itu digunakan oleh Junho untuk melarikan diri dari tempat itu.
Episode ke-7 ini ditutup dengan memperlihatkan Yuli yang tampaknya terluka cukup parah. Demikianlah ringkasan alur cerita Squid Game episode ke-7. Serial ini masih berlanjut ke episode ke-8, jadi pastikan kalian subscribe channel Frog Movies untuk terus menonton lanjutan kisahnya. Sampai jumpa!